kabar Ibu sendiri, Bu? Ya Pak, alhamdulillah saya juga baik. Nah Pak Roy, sebelum kita melangsungkan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya. Nah pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada saat Pak Roy coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Iya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Roy memberikan pertanyaan berbobot kepada Puji dan juga bagaimana Puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Roy. Iya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan ya Pak dengan prinsip Puji, di antaranya pemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama ya Pak, saya akan menanyakan kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama adalah kompetensi keterampilan mendengarkan dan fokus, Bu. Kemudian saya juga akan mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu dulu, Bu. Iya Pak. Kemudian pertanyaan kedua ya Pak, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Pak Roy dalam proses coaching kali ini? Iya. Mungkin yang saya inginkan ini coaching saat saya melakukan coaching tersebut itu bisa menceritakan permasalahannya dengan seksama, kemudian dia bisa mencari solusinya sendiri, begitu Bu. Seperti solutif seperti itu. Nah demikian dulu ya Pak Roy observasinya. Nanti silakan Pak Roy melakukan coaching dengan Bu Deti. Terima kasih buat kesempatannya. Nanti setelah coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bu, siap Bu, iya Bu. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam Bu Deti. Ya, gimana Bu Deti? Iya Pak, ini saya ada yang ingin saya bicarakan ini Pak. Masalah saya di sekolah seperti itu Pak Roy. Oh begitu ya Bu. Yang kemarin Bu Deti sempat telepon saya ya. Oh iya, mohon maaf kemarin kebetulan ketika Bu Deti telepon itu kebetulan saya masih di kelas, jadi belum bisa mengangkat telepon gitu Bu Deti. Gimana, ada yang bisa saya bantu Bu Deti? Iya Pak, ini saya itu di kelas itu saya itu sangat merasa tidak percaya diri Pak. Oh begitu. Iya, karena di dalam kelas itu saya masih menggunakan pembelajaran yang jadul mungkin ya seperti itu ya Pak. Jadi saya sering masih menggunakan Pak, itu masih satu arah. Jadi hanya saya dan anak-anak hanya mendengarkan saya seperti itu loh Pak. Jadi saya ingin sekali pembelajaran saya itu yang lebih menarik seperti apa seperti itu Pak. Begitu ya. Oh berarti proses belajar mengajar di kelas Bu Deti ini masih cenderung yang lama ya. Oh gitu. Kemudian ngomong-ngomong Bu Deti, ngomong-ngomong ini apa ya Bu Deti harapkan dari perbincangan kita sore hari ini Bu Deti? Semoga di perbincangan hari ini kita mendapatkan solusi yang terbaik Pak, supaya nanti saya juga mendapat nanti di sekolah saya lebih percaya diri lagi seperti itu Pak. Oh begitu, berarti intinya nanti diharapkan, nanti Bu Deti mengharapkan bisa mendapatkan solusi dari perbincangan kali ini supaya pembelajaran yang dilaksanakan Bu Deti ini menjadi pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan juga bagi para murid. Oh iya Bu Deti, terkait dengan hal-hal itu, kira-kira langkah apa saja ini Bu Deti sudah menyiapkan langkah-langkah seperti apa supaya nantinya harapan dari Bu Deti ini bisa tercapai, begitu Bu Deti apa? Mungkin saya ada beberapa ya Pak yang saya mungkin saya akan melakukan media-media pembelajaran yang lebih variatif. Lalu mungkin nanti keluar kelas itu ya seperti di mana di luar mereka terus nanti akan ada bernyanyi mungkin seperti itu ya Pak, dan permainan-permainan juga yang nanti mungkin anak-anak akan tertarik dengan pembelajaran saya nanti. Oh begitu ya, bagus Bu Deti. Jadi Bu Deti sudah akan mulai mungkin menggunakan media yang lebih menarik lagi ya. Seperti tadi Bu Deti menyampaikan akan menggunakan video dalam pembelajarannya. Kemudian disampaikan juga Bu Deti bahwa akan mengajak siswa keluar kelas ya. Iya betul. Oh iya. Ini tujuannya untuk apa ini Bu Deti? Supaya mereka refresh itu loh Pak, seneng nggak? Oh begitu, jangan tidak jenuh di dalam kelas ya. Oh begitu. Kemudian akan diajak juga untuk menyanyi juga ya. Menyanyi tapi dalam artian menyanyi apa? Ya tentang ini Pak, kita pelajarannya tentang apa? Itu kemarin mungkin ke sistem gerak itu juga mungkin gitu. Tentang otot-otot seperti itu. Berarti intinya mengaitkan pelajaran dalam penyampaiannya menggunakan model bernyanyi seperti itu. Luar biasa Bu Deti. Kemudian Bu Deti terkait dengan hal-hal tersebut,
apakah ada strategi lain lagi Bu Teti? Strategi yang lain mungkin kalau itu sudah, kalau misalnya tidak anak-anak tidak suka mungkin ya, mungkin saya akan cari lain lagi, mungkin saya akan berbicara dengan teman sejawat yang lain yang mungkin bisa nanti akan memberitahu saya, oh pembelajaran ini yang lebih menarik seperti itu loh Pak. Oh bagus, luar biasa Bu Teti. Selain Bu Teti akan mengembangkan kompetensi sendiri, Bu Teti juga akan berkolaborasi ya dengan teman-teman rekan sejawat yang lainnya. Luar biasa Bu Teti. Bu Teti kemudian kira-kira ketika Bu Teti akan melakukan kegiatan yang perubahan seperti ini, apakah ada komitmen lain Bu Teti selain untuk mengajak rekan sejawat, kira-kira apa lagi? Mungkin komitmen yang di dalam kelas dulu ya Pak. Iya. Seperti itu mungkin kita akan seperti saat kita masuk kelas, di dalam kelas awal-awal itu kan kita ada perjanjian gitu di kelas itu, apa namanya Pak? Membuat keyakinan kelas ya. Iya. Jadi mereka mungkin akan lebih bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas itu, kan mereka yang membuat, jadi mereka harus tanggung jawab seperti Oh itu. gitu ya. Luar biasa sekali Bu Teti. Jadi Bu Teti, saya menggarisbawahi bahwa yang pertama Bu Teti akan mulai menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan ya, seperti menggunakan video. Kemudian Bu Teti juga akan mengajak siswa keluar kelas dalam setiap pembelajaran mungkin ya. Kemudian akan ada metode dengan bernyanyi. Terus kemudian yang tadi terakhir adalah Bu Teti akan membuat keyakinan keras gitu. Itu ya Bu. Ya, betul sekali, Kemudian Bu Teti, kira-kira dari program-program yang sudah direncanakan Bu Teti seperti ini, apakah ada nanti teman yang bisa diajak untuk bekerja sama untuk paling tidak mensukseskan program dari Bu Teti seperti ini? Ada nggak? Ada Pak. Kebetulan di sekolah saya itu ada ini yang masuk baru anak gitu. fresh graduate ya. Jadi dia mungkin di IT-nya lebih unggul dari saya seperti itu Pak. Nanti mungkin saya bisa minta tolong ke beliau untuk mengajari saya untuk yang lebih ini ya Pak, IT-nya ya. Oke, berarti luar biasa. Selain akan mengembangkan kompetensi diri, Bu Teti juga akan berkolaborasi, berkomunikasi mungkin dengan teman sejawat yang baru saja lulusan kemarin yang masih fresh graduate ya, untuk membantu supaya pembelajaran Bu Teti lebih menarik ya gitu. Kemudian Bu Teti, dari strategi dan langkah-langkah itu Bu Teti kira-kira akan mulai kapan? Oh ya, kebetulan itu hari Selasa itu saya olahraga, jadwal di olahraga kan ada olahraganya seperti itu ya Pak. Itu saya akan ini ya membuat ini rencana-rencananya hari Selasa itu. Terus nanti hari Rabu bisa langsung saya ini ya Pak. Ya, langsung betul. implementasinya luar biasa. Selasa besok ini Bu Teti akan mulai merencanakan, memperbaiki seperti itunya. Kemudian hari Rabu langsung implementasi, langsung pelaksanaan luar biasa Bu Teti. Bu Teti kalau ngomong ini luar biasa sekali ya perbincangan kita pada sore hari ini ya. Sekali Pak ya. Iya, tapi ini kebetulan cuaca juga sudah mendung. Ini kebetulan saya ada jadwal di kursusan mau lesson juga. Mungkin bisa kita sambung lain waktu ya Bu Teti ya. Pak, terima kasih sekali. Ini ada solusinya hari ini. Saya sangat bahagia dan excited untuk segera melakukan ini ya Pak, yang solusi-solusi yang ada ini saat ini. Terima kasih Pak Roy. Iya Bu Teti, sama-sama. Semoga sedikit perbincangan kita hari ini bisa membawa suatu solusi atau perubahan sendiri buat Bu Teti. Begitu ya Bu Teti ya. Ya saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Teti. Baik, tadi Pak Roy sudah melakukan coaching dengan Bu Teti ya Pak. Iya, Bu. Sebelum penutupan ya Pak, Siap. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan persepsi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Roy lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah kita rencanakan? Jadi begini Bu, pada proses coaching kali ini saya tentunya sudah menggunakan alur tirta Bu dalam proses coaching tersebut, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian juga saya menanyakan rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya sebagai tindak lanjutnya. Nah, kemudian di sini saya bisa menggali potensi dari coach tersebut ya, sehingga dia bisa solutif menemukan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu Bu. Oh iya, tadi menurut saya sebagai observer juga sudah melihat proses coaching antara Pak Roy dan Bu Teti sudah menggunakan alur tirta ya, juga tadi coachingnya juga sudah bisa menemukan potensinya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Roy tadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak sebelum kita tutup,
yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Roy? Mungkin untuk kompetensi lain saya akan lebih mengembangkan proses coaching tersebut sehingga di lain kesempatan ketika saya melakukan coaching ini bisa hasilnya lebih baik dan lebih maksimal lagi. Oh iya Seperti Pak. itu, Bu. Semoga nanti kedepannya Pak Roy Ya. bisa praktik melakukan Ya, coaching dengan lebih siap. baik lagi ya Pak. Ya, siap, Dengan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.